Selamat pagi Prof, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah Kateketika, kode mata kuliah MPP 2605, Bobot SKS 2 SKS semester 5 dan tanggal penyusunan 14 Juni 2026. Dalam RPS ini juga ditandatangani oleh Wakil 1 Bidang Akademik, Pengampu Mata Kuliah, dan Ketua Program Studi. Dalam RPS ini juga memuat capaian pembelajaran lulusan program studi, ada 2, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu merancang materi ajar dan melaksanakan pengajaran pendidikan agama Kristen di gereja. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ada 4. CPMK yang pertama menganalisis konsep, tujuan, sejarah, perkembangan, dan dasar Alkitab pelayanan kateketika. CPMK yang kedua mengembangkan katekisasi kontekstual dalam pengajaran katekisasi. CPMK yang ketiga mengembangkan materi ajar, metode, media, dan perangkat pembelajaran kateketika di gereja. CPMK yang keempat melaksanakan dan mengevaluasi praktik pengajaran kateketika secara efektif, kontekstual, dan bertanggung jawab dalam pelayanan gereja. Adapun sub CPMK yang pertama menganalisis konsep, tujuan, sejarah, perkembangan, dan dasar Alkitab pelayanan kateketika sebagai landasan pelaksanaan katekisasi di gereja. Sub CPMK yang kedua mengembangkan pengajaran katekisasi yang kontekstual melalui integrasi isu-isu sosial dan pemanfaatan media digital sesuai kebutuhan pengajaran katekisasi di gereja. Sub CPMK yang ketiga merancang materi ajar, metode, media, dan perangkat pembelajaran kateketika secara terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan pengajaran katekisasi di gereja. Sub CPMK yang keempat melaksanakan praktik pengajaran kateketika serta mengevaluasi efektivitas proses dan hasil pembelajaran untuk pengembangan katekisasi di gereja. Dalam RPS ini juga memuat deskripsi singkat mata kuliah, juga memuat bahan kajian atau materi pembelajaran selama 1 semester. Lalu kemudian ada daftar referensi. Dalam daftar referensi ini saya memasukkan artikel-artikel yang telah saya publikasikan yang berkaitan dengan pembahasan topik pada mata kuliah kateketika. Lalu kemudian ada media pembelajaran, ada nama dosen pengampu, mata kuliah prasyarat, mata kuliah pendukung integrasi, model integrasi, level integrasi, dan pilar moderasi beragama. Kita akan masuk pada kegiatan perkuliahan. Minggu pertama sampai dengan minggu kelima akan membahas sub CPMK yang pertama, yaitu menganalisis konsep, tujuan, sejarah, perkembangan, dan dasar Alkitab pelayanan kateketika sebagai landasan pelaksanaan katekisasi di gereja. Adapun indikatornya adalah menganalisis konsep dan ruang lingkup pelayanan kateketika dalam kehidupan dan pelayanan gereja, menganalisis tujuan, fungsi, dan urgensi pelayanan kateketika bagi pembinaan dan pertumbuhan iman jemaat, dan yang ketiga menganalisis sejarah perkembangan pelayanan kateketika dari masa gereja mula-mula hingga konteks gereja masa kini, dan yang keempat menganalisis dasar-dasar Alkitab pelayanan kateketika serta relevansinya bagi pelaksanaan pelayanan gereja. Adapun bentuk penilaiannya adalah esai. Lalu kemudian pada pertemuan ke-6 dan ke-7 membahas sub CPMK yang kedua, yaitu mengembangkan pengajaran katekisasi yang kontekstual melalui integrasi isu-isu sosial dan pemanfaatan media digital sesuai kebutuhan pengajaran katekisasi di gereja. Adapun indikatornya adalah mengidentifikasi isu-isu sosial dan perkembangan era digital yang relevan dalam pengajaran katekisasi, menyusun rancangan pengajaran katekisasi yang mengintegrasikan isu-isu sosial, mengembangkan strategi atau media pengajaran katekisasi memanfaatkan pendekatan digital, menghasilkan rancangan pengajaran katekisasi kontekstual untuk mendukung pelayanan pembinaan iman di gereja. Adapun yang menjadi bentuk penilaiannya adalah menyusun rancangan program katekisasi kontekstual. Pada pertemuan yang ke-8, mahasiswa akan mengikuti ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 sampai ke-12 membahas sub CPMK ketiga, merancang materi ajar, metode, media, dan perangkat pembelajaran kateketika secara terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan pengajaran katekisasi di gereja. Indikatornya adalah kemampuan mengembangkan metode dan media pembelajaran kateketika serta merancang materi ajar yang efektif, kontekstual, dan sesuai kebutuhan pelayanan gereja. Bentuk penilaiannya adalah proyek pengembangan metode, media, dan materi ajar kateketika. Lalu kemudian
pada pertemuan 13-15 akan membahas sub CPMK, yaitu melaksanakan sub CPMK 4 melaksanakan praktik pengajaran kateketika serta mengevaluasi efektivitas proses dan hasil pembelajaran untuk pengembangan katekisasi di gereja. Indikatornya adalah kemampuan melaksanakan dan mengevaluasi praktik pengajaran kateketika secara efektif, kontekstual, dan bertanggung jawab dalam pelayanan gereja. Bentuk penilaiannya adalah praktik pengajaran kateketika dan laporan evaluasi pelaksanaan. Dan pada pertemuan yang ke-16, mahasiswa mengikuti ujian akhir semester. Selanjutnya saya akan menjelaskan kontrak perkuliahan. Dalam kontrak perkuliahan ini memuat tentang nama mata kuliah, kode mata kuliah, pengajar, semester, hari pertemuan atau jam, dan tempat perkuliahan. Dan isi dari kontrak perkuliahan ada manfaat mata kuliah, ada deskripsi perkuliahan, ada kemampuan akhir pertemuan atau sub CPMK, ada metode perkuliahan, ada tugas mahasiswa selama 1 semester, lalu kemudian ada penilaian, lalu kemudian ada kriteria penilaian, lalu kemudian ada aturan kehadiran, dan juga ada aturan perilaku, dan ada kewajiban mahasiswa, dan kontrak perkuliahan ini diakhiri dengan persetujuan dan akan ditandatangani oleh dosen pengampu dan ketua kelas atau perwakilan mahasiswa. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang rancangan tugas mahasiswa. Untuk tugas yang pertama yaitu esai, dan tugas yang pertama ini untuk menilai sub CPMK yang pertama, yaitu menganalisis konsep, tujuan, sejarah, perkembangan, dan dasar Alkitab pelayanan kateketika sebagai landasan pelaksanaan katekisasi di gereja. Tugas yang pertama ini akan diberikan pada minggu ke-5. Dan saya juga sudah menyusun rancangan tugas mahasiswa, tujuan tugas, uraian tugas, di mana ada objek tugas, lalu kemudian batasan pengerjaan tugas, metode atau cara dan acuan tugas atau langkah pengerjaan, deskripsi luaran tugas, dan juga kriteria penilaian atau rubrik penilaian. Dan berikutnya adalah rancangan tugas mahasiswa untuk tugas yang kedua, yaitu merancang katekisasi kontekstual untuk menilai sub CPMK yang kedua, mengembangkan pengajaran katekisasi yang kontekstual melalui integrasi isu-isu sosial dan pemanfaatan media digital sesuai kebutuhan pengajaran katekisasi di gereja. Tugas yang kedua ini akan diberikan pada minggu ke-7. Dan saya juga sudah menjelaskan rancangan tugas mahasiswa, ada tujuan tugas, uraian tugas termasuk objek tugas, batasan pengerjaan tugas, metode atau cara dan acuan tugas termasuk langkah-langkah pengerjaan, dan deskripsi luaran tugas, serta kriteria penilaian atau rubrik penilaian. Dan tugas yang ketiga yaitu rancangan ujian tengah semester, ini akan diberikan pada minggu ke-8. Bentuk ujiannya adalah proyek kelas dengan mahasiswa melakukan seminar edukatif di gereja tentang isu-isu sosial. Dan sini saya juga sudah menjelaskan deskripsi tugas, tujuan ujian, ketentuan pelaksanaan, pilihan tema seminar, tahapan kegiatan, luaran yang dikumpulkan, sistematika laporan evaluasi, dan terakhir rubrik penilaian. Dan tugas yang keempat yaitu membuat modul ajar dan media pembelajaran kateketika. Ini untuk menilai sub CPMK yang ketiga, yaitu merancang materi ajar, metode, media, dan perangkat pembelajaran kateketika secara terintegrasi untuk mendukung pelaksanaan pengajaran katekisasi di gereja. Tugas yang keempat ini akan diberikan pada minggu ke-12. Dan di sini juga saya telah menjelaskan rancangan tugas dalam bentuk komponen produk apa saja dan panduan pengembangannya seperti apa, serta luaran yang harus dikerjakan oleh siswa, termasuk
kriteria atau rubrik penilaiannya seperti apa. Dan tugas yang kelima yaitu praktik dan evaluasi pengajaran katekisasi ini untuk menilai sub CPMK yang keempat. Laksanakan praktik pengajaran kateketika serta mengevaluasi efektivitas proses dan hasil pembelajaran untuk mengembangkan katekisasi di gereja. Dan di sini juga saya sudah menjelaskan judul tugasnya, kemudian tujuan tugas, deskripsi tugas, petunjuk pengerjaan, format luaran, sistematika, serta kriteria penilaian dan indikator penilaian. Dan tugas yang keenam yaitu rancangan ujian akhir semester ini akan diberikan pada minggu ke-16, di mana mahasiswa akan melakukan ujian portofolio refleksi kateketika. Di sini bentuk ujiannya adalah portofolio reflektif individual, dan saya sudah menjelaskan tentang tujuan ujian, deskripsi ujian, petunjuk pengerjaan, dan format luaran, sistematika portofolio, dan kriteria, lalu kemudian indikator penilaian dan bobot penilaian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang video media bahan ajar yang berkaitan dengan salah satu sub CPMK, mengembangkan pengajaran katekisasi yang kontekstual melalui integrasi isu-isu sosial dan pemanfaatan media digital sesuai kebutuhan pengajaran katekisasi di gereja. Dan topiknya adalah katekisasi kontekstual, integrasi isu-isu sosial dalam pengajaran katekisasi. Saya memulainya dengan memberikan topik pembahasan, lalu kemudian ada video-video berkaitan dengan isu-isu sosial. Yang pertama ini adalah isu bullying, lalu kemudian yang kedua isu kekerasan dalam rumah tangga, yang kemudian ada isu kekerasan seksual pada anak, lalu kemudian ada isu tentang perdagangan manusia, lalu kemudian ada isu tentang kawin tangkap di Sumba, dan kemudian ada isu korupsi, dan yang terakhir adalah isu berkaitan dengan masalah lingkungan atau kerusakan lingkungan. Dan di bagian akhir dari video media bahan ajar ini saya memberikan penjelasan sedikit tentang video-video ini menunjukkan bahwa peserta katekisasi hidup di tengah realitas seperti berbagai isu sosial, dan apakah katekisasi ini dapat membantu mereka memahami dan respons realitas ini. Dan saya memberikan juga contoh pemetaan topik, lalu kemudian selesai. Demikian Prof penjelasan saya berkaitan dengan RPS, kontrak perkuliahan, rancangan tugas mahasiswa, dan video media bahan ajar. Terima kasih.